Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang ayah bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, tambah semangat. Semoga kita tetap bisa bertemu walaupun lewat video ya, tidak bertemu langsung. Tetapi kita bisa belajar dan bermain bersama. Alhamdulillah hari ini Bu Rista bisa menyapa teman-teman kembali walaupun tetap lewat video. Teman-teman jangan bosan dek, kita gunakan HP kita sesuai fungsinya. Kalau kita sekarang belum diperbolehkan sekolah bertatap muka, ketemu langsung di sekolah, kita hanya bisa lewat HP, bisa lewat komputer atau lewat laptop. Tolong Bu Rista minta tolong karena HP-nya juga cuma satu yang dipegang bunda buat kerja bunda, buat belajar anak-anak, jadi digunakan sesuai fungsinya. Kalau pas teman-teman boleh pegang HP berarti digunakan untuk melihat video dari Bu Rista. Kalau teman-teman pun aku pengen mainan HP, mainannya coba diganti jadi lihat video dari Bu Rista. Teman-teman mengingat kembali kegiatan apa saja yang pernah diberikan Bu Rista lewat video ini. Walaupun teman-teman belum bisa bertemu langsung dengan Bu Rista dan teman-teman yang lain, teman-teman itu bisa tahu kalau sekolah itu sebetulnya yang dikerjakan apa. Belajar nyanyi apa, belajar menulis apa, menempel apa, mewarnai apa, terus kita belajar tentang apa. Yang pertama tentang anggota tubuh, lalu tentang keluarga, sekarang lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Walaupun kita tidak datang langsung ke sekolahan, tidak datang langsung ketemu teman-teman, tidak datang langsung ketemu Bu Rista, teman-teman bisa belajar. Belajarnya pasti lewat HP. Karena kemarin pernah dicoba Bu Rista ajak video call teman-teman. Bu Rista pengen teman-teman langsung bicara dengan anak-anak, bicara dengan Mas Al, Mas Elang, Mas Abi, Mas Fadli, sama Mbak Denta juga. Bu Rista itu pengen langsung berbicara. Teman-teman, halo teman-teman, Mas Fadli lagi apa? Mas Fadli sedang apa? Loh Mas Al pinter ya, duduk. Terus Bu Rista itu pengen mengerjakan tugasnya itu sambil saling berbicara. Bu Rista tanya, teman-teman langsung jawab. Tapi kalau lewat video seperti ini, Bu Rista hanya bisa memberitahu. Bu Rista hanya bisa bercerita tanpa bisa bertanya. Jadi dengan keterbatasan ini semoga teman-teman juga bisa mengikuti pelajaran dari Bu Rista, mainan dari Bu Rista, belajar dengan Bu Rista walaupun teman-teman tidak bisa bertanya kepada Bu Rista. Tapi kalau teman-teman ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Bunda. Nanti kalau Bunda bisa menjawab langsung dijawab sama Bunda. Tapi kalau ternyata Bunda bingung jawabnya seperti apa, nanti Bunda tanya ke Bu Rista. Bu Rista yang menjelaskan. Boleh lewat video, nanti bisa lewat voice note atau pesan suara. Bu Rista sering menanggapi beberapa tugas yang dikumpulkan ke Bu Rista. Tugas anak-anak yang dikumpulkan ke Bu Rista itu biasanya sama Bu Rista itu ditanggapi dengan pesan suara. Semoga pesan suara dari Bu Rista itu juga disampaikan ke anak-anak. Jadi anak-anak tahu kurangnya anak-anak di mana, lebihnya di mana. Oh ternyata aku kalau mengerjakan tugas itu sama Bu Rista dilihat. Sama Bu Rista itu dikoreksi, diteliti, dinilai. Terus teman-teman dapat bintang 4 walaupun bintangnya berbentuk gambar. Tapi kalau teman-teman biasanya di sekolah ketemu dengan Bu Rista, kita sekolah bersama-sama di kelas, bentuk hadiah dari Bu Rista itu berupa bintang yang ditempelkan di atas tangan. Jadi kalau anak-anak sekolah sendiri, waktunya pulang, anak-anak dijemput, Bunda di depan pagar langsung bilang, Bun aku dapat hadiah bintang dari Bu Rista. Tapi karena sekarang kita belum bisa bertemu, Bu Rista belum bisa kasih hadiah di atas tangan, Bu Rista kasih hadiahnya berupa gambar bintang dari HP-nya Bunda. Insya Allah Bu Rista tahu kok semua Bunda itu mau anaknya itu jadi pinter, jempol, mandiri, gitu. Jadi
Walaupun hanya sebatas melihat video, anak-anak bisa paham apa yang disampaikan Bu Rista. Hari ini hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, Bu Rista akan mengajak teman-teman belajar tentang lingkungan sekolah. Kita ulangi lagi. Kalau mulai hari Senin, Rabu kemarin belajar tentang siapa nama-nama guru yang ada di TK Abad 3, jumlahnya guru itu ada berapa, ruang kelasnya di mana, gitu, nama sekolahannya itu apa. Hari ini Bu Rista akan mengajak teman-teman mengenal juga tentang lingkungan sekolah. Kita belajar tentang peralatan yang digunakan di TK Abad 3 Pare saat belajar. Bu Rista tadi juga sudah membuat video mengenalkan mainan-mainan apa saja yang ada di TK Abad 3 Pare, mulai di dalam kelas dan di luar kelas. Mainannya ini namanya apa, terus cara memainkannya itu seperti apa, bisa dibuat mainan sendiri atau bersama-sama. Nanti bisa dilihat di video Bu Rista yang lainnya. Di video ini Bu Rista akan mengajak teman-teman belajar tentang apa saja toh peralatan sekolah kita. Kalau kita belajar, kalau kita sekolah itu yang dibutuhkan apa saja. Di sini banyak sekali peralatannya sama. Di tempat anak-anak juga ada peralatan seperti ini, sudah diberikan dari Bu Rista untuk anak-anak, dari sekolah untuk anak-anak. Kita sebutkan satu-satu peralatan apa saja yang dipakai. Tapi sebelum kita mulai perkenalan atau menyebutkan apa saja yang kita pakai saat kita belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Semoga belajar kita hari ini lewat bercerita dari video ini bisa difahami teman-teman tahu namanya, tahu fungsinya, cara memakainya seperti apa. Kita mulai berdoanya fokus, tangannya dilipat atau tangannya ditengadahkan. Terus telinganya ini untuk mendengarkan, mulutnya untuk menirukan, matanya fokus melihat. Kalau Bu Rista itu belajarnya itu harus lihat mulut. Kalau ada contoh, Bu Ira sedang mengajari Bu Rista bagaimana caranya menggunting. Bu Rista itu lihat dengan mata, Bu Rista ini melihat ke mulutnya Bu Ira. Gini loh Dek, tangannya dimasukkan bagian ibu jari. Nah, Bu Rista itu bisa belajar karena melihat mulut, dan Bu Rista mendengarkan apa yang dibicarakan Bu Ira. Oh, gunting yang ini loh, masukkannya seperti ini loh, cara gunanya seperti ini loh. Jadi sama, kalau kita belajar berdoa, kita juga harus fokus melihat, mendengarkan, dan menirukan. Kita berdoa sama-sama, Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan kita berdoa bersama. Bersiap doa, siap. Baca bismillah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan membaca syahadat. Membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Diulangi sekali lagi, membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi
bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Diulangi sekali lagi, terakhir kita ulangi 3 kali. Membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, membaca syahadat sudah, baca bismillah sudah. Besok kalau teman-teman sudah hafal baca syahadatnya, ditambahi lagi doanya, doa akan belajar. Kalau biasanya kita belajar hanya membaca bismillah, kalau sudah selesai baca alhamdulillah, besok juga ditambahi lagi sama Bu Rista. Tapi karena kita terbatas lewat video belajarnya, terus Bu Rista tidak langsung praktek berbicara dengan anak-anak, Bu Rista taunya besok kalau anak-anak mengirimkan video membaca syahadat, kalau sudah bisa baru ditambahi lagi sama Bu Rista. Jadi kok setiap hari belajar syahadat terus, Bu Rista mau menambahi lagi doa-doa yang lain atau hadis-hadis yang lain. Kita juga belajar tentang Asmaul Husna, tapi kalau satu doa ini sudah hafal, kalau belum hafal kasihan teman-teman, banyak diajari tapi belum bisa hafal, belum bisa tahu, dan belum bisa mengucapkan. Jadi untuk minggu-minggu ini teman-teman terus belajar membaca syahadat, selalu beserta arti, biar panjang tapi anak-anak tahu bacaan dan artinya. Semangat ya teman-teman. Selalu dicoba hafalan dengan bunda dan ayah, walaupun ketemu bundanya itu hanya sebentar, biasanya habis maghrib atau sore karena pagi bunda kerja, tapi sempatkan 10 menit untuk belajar berdoa. Nggih. Semangat teman-teman untuk belajar doanya. Kita mulai nggih, kita sebutkan peralatan apa saja yang kita gunakan untuk belajar dan bermain di sekolah. Yang pertama namanya pensil. Sekali lagi, pensil gunanya untuk menulis. Kemarin sudah diajak Bu Rista meronce, meremas, merobek, memeras. Itu mainan plastisin, itu melatih jari-jari anak-anak untuk memegang pensil yang benar. Jadi saat menulis tidak coret-coret, bisa tegas, bisa kuat, terus hasilnya tebal. Itu yang namanya pensil. Yang kedua, ada penghapus. Penghapus ini digunakan saat kalau kita menulis terus tiba-tiba kecoret, nah kotor toh, jelek toh bentuknya, cara membersihkannya dengan dihapus. Tapi biasanya kalau kelompok bermain lebih baik tidak dihapus. Jadi Bu Rista itu tahu seberapa rajin anak-anak, seberapa telatennya menulis itu dilihat dari hasil coretannya. Jadi tidak perlu malu, jelek punyaku, coret-coret, tidak apa-apa. Jadi Bu Rista tahu bagaimana kemampuannya anak-anak saat menulis atau memegang pensil. Yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga ada gunting. Ini juga melatih jari-jari. Nah, ini yang digunting pastinya kertas, nggih, bukan celana, bukan kerudung, apalagi rambut, nggih. Yang digunting kertas. Cara pegang guntingnya juga ada. Yang ini ibu jarinya masuk ke salah satu lubang. Terus kalau Bu Rista kan jarinya besar-besar, cukup 2. Kalau teman-teman kecil-kecil bisa dimasukkan 3, nggih. Baru buka tutup, atau dorong tarik. Dorong tarik, dorongnya ini keluar. Nah, terus menggunting itu dengan 1 tangan, bukan 2 tangan. Kalau menggunting rumput itu baru seperti ini.
Tapi kalau guntingnya kertas cukup pakai satu tangan. Sekali dua kali melakukan masih keliru atau kurang betul, tidak apa-apa. Dicoba lagi, nanti lama-lama pasti bisa. Selanjutnya ada lem. Di sini Burista punya dua macam lem, nggih. Sama saja, lem yang kecil atau yang besar sama. Tujuannya untuk merekatkan ben gandeng, ben kelet, nggih. Kertas biasanya yang dilem. Terus selanjutnya ini penggaris. Bisa untuk menggambar, seumpamanya Burista mengajak teman-teman menggambar atap rumah bentuknya segitiga. Kita garis pakai penggaris, miring ke kanan, miring ke kiri, terus garis datar. Jadi bentuk segitiga itu biar lurus dengan bantuan penggaris. Tapi kalau teman-teman sebetulnya tidak perlu pakai penggaris dulu, nggih. Kalau kakak-kakak sudah SD, SMP itu pakai penggaris. Kalau kelompok bermain atau usia TK belum perlu deh menggunakan penggaris. Tapi hanya dikenalkan kalau ini juga alat belajar kita. Selanjutnya, nah di sini ada krayon. Yang di tepak ini ada krayon. Nah, yang di plastik. Nah, ini ada spidol. Gunanya sama, untuk mewarnai. Cuma bedanya kalau dari krayon ini bahannya berbeda dari spidol. Spidol ini pakai tinta, nggih, tidak bisa dihapus. Sama, krayon pun juga tidak bisa dihapus, tetapi bisa ditutup. Biasa pakai krayon yang lain, krayon yang warnanya lebih gelap. Kalau yang spidol ini tidak bisa dihapus kecuali pakai double tip atau setipo. Itu tidak digunakan di TK, setipo atau double tip tidak. Kok double tip nggih, tidak digunakan. Kalau kelompok bermain, kalau mau mewarnai keluar garis tidak apa-apa, dimaklumi. Salah 1, 2, atau 3 kali tidak apa-apa. Tapi dari kesalahan itu kita bisa belajar. Oh, berarti aku ini mewarnai iki gak oleh banter-banter, pelan-pelan, sing bagian pinggir sing sandinge garis sih kudu alon-alon. Nggih, harus pelan-pelan. Selanjutnya, kemarin teman-teman juga diberi cat dari sekolah, nggih. Nih, ini cat pasta. Ini juga untuk belajar melukis dengan tangan, dengan jari, bisa juga pakai alat. Biasanya Burista itu kalau pakai alat itu pelepah pisang, pelepah pepaya, kardus yang disobek dibentuk bunga, ada lagi cotton bud, nggih. Nanti kita belajar sama-sama menggunakan bahan cat ini. Kalau kemarin kan teman-teman sudah diajak bikin cap tangan, terus melukis dengan jari telunjuk. Besok lagi pakai 5 jari ini digunakan. Ini gunanya cat pasta. Yang terakhir ini ada buku. Nggih, buku tulis. Biasanya kalau teman-teman itu belajarnya jarang. Kalau di tempat Burista, nggih, kalau di kelompok bermain itu jarang menggunakan buku tulis. Karena apa? Teman-teman kalau di buku tulis itu nanti satu, tempatnya kurang luas. Ya, ini kan hanya sebatas kotak dari atas sampai bawah. Terus biasanya Burista itu lebih fokus ke menebali. Kalau menebali nanti suatu saat Burista mengajak teman-teman belajar dengan menggunakan majalah. Kemarin Burista memberi salah satu majalah. Ada 3 majalah. Di dalamnya itu boleh dibukai dulu Dik sebelum dibuat belajar. Di dalamnya itu berisi kalau ada 3 buku. Yang pertama buku angka, yang kedua buku huruf Latin, huruf abjad, dan yang terakhir Burista membagikan seperti ini. Huruf hijaiyah. Di sini itu bentuknya titik-titik. Jadi teman-teman itu belajarnya tidak di buku tulis, tapi lebih fokus ke majalah. Langsung ambil pensil, ditebali seret. Jadi nggak harus nulis di buku tulis, tapi sewaktu-waktu Burista pengen mengajak anak-anak belajar di buku tulisnya digunakan. Oke, ini tadi adalah peralatan yang digunakan untuk belajar di sekolah.
Yang tadi juga Bu Rista sudah menjelaskan ada mainan-mainan yang bisa digunakan untuk belajar. Jadi tidak hanya bermain, tapi bisa belajar tentang warna, belajar tentang bentuk, tentang ukuran, besar, kecil. Nanti dilihat di video Bu Rista yang satunya. Semoga dari 2 video ini teman-teman bisa belajar tentang lingkungan sekolah. Di sini Bu Rista sudah menyiapkan beberapa peralatan, beberapa bahan untuk anak-anak belajar. Hari ini Bu Rista mengajak anak-anak